Ya, jadi kalau ini bahasanya wajib, itu kemudian harus ditunaikan. Dan ketika itu tidak terpenuhi, artinya tidak mampu menghafal Al-Quran 30 juz 30 itu, maka tentu ada sanksinya. Tidak bisa ketika sudah menjadi kewajiban, ya aturan, lalu kemudian tidak dipatuhi, itu harus ada sanksinya. Nah, jadi yang jadi problematik adalah statusnya. Apakah ini himbauan dari Pak Gubernur yang juga menginginkan, karena semangatnya dalam memberi sambutan itu kemudian meminta juga kepada kepala dinas yang jumlahnya kira-kira mungkin 24 sampai 30 orang kepala dinas itu di lingkup Pemprov, ditambah lagi staf. Ya. Jadi ini jumlahnya sangat besar. Jadi kalau ini yang menjadi aturan, dibuatkan misalnya pergub yang kemudian harus dilaksanakan, maka itu harus ada sanksinya. Jadi yang menjadi problema awal adalah bagaimana regulasinya, payung hukumnya. Ya. Tetapi kalau himbauan, kita sangat mengapresiasi. Ya. Bahkan justru menjadi tuntutan kita bahwa sejatinya sebagai seorang Muslim, pejabat itu tetap menjadikan Al-Quran sebagai pedoman sekalipun dalam mengurus urusan pemerintahan secara moral, etika gitu. Bahwa misalnya saya berharap misalnya ketika pejabat itu di kantornya itu ada Al-Quran di mejanya. Ya, untuk apa? Ketika baru datang dari kantor itu belum ada aktivitas, kita tiba jam 7.30, belum, suasananya masih relax, santai. Nah, dari rumah sudah ada wudhu, nah, lalu kemudian baca Al-Quran selembar 2 lembar gitu. Dan Al-Quran itu harus tetap dimuliakan, bukan hanya pada penempatannya, kita menyentuhnya juga la yamassahu illal mutahharun. Ketika menyentuhnya juga harus dalam posisi suci gitu. Suci, bersih. Nah, lalu kemudian Al-Quran nggak boleh dalam tumpukan berkas-berkas, itu nggak boleh. Al-Quran harus tetap posisinya paling di atas. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.